Salam, selamat pagi, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara, sobatku sekalian yang kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan menikmati firman Tuhan melalui renungan singkat di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita dalam menjalani hari-hari. Sebelumnya mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kau sangat baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami boleh ada sebagaimana kami masih Engkau izinkan ada. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kami untuk kami senantiasa menaikkan syukur kami, sembah kami kepadamu. Oleh sebab itu kami percaya Kau akan memberkati hamba-Mu dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mendengarkan, supaya hari demi hari Tuhan kami boleh diteguhkan dalam menjalani hidup ini. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini tema renungan kita adalah menghormati ayah dan ibu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Perintah kelima dari 10 perintah yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa untuk diperkatakan kepada bangsa Israel, bahkan kepada kita. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau bahasa Batak itu lebih tegas. Kalau bahasa Bataknya begini. Ikon pasangau pomu donatorasmu, asa martuaho, jalalileng mangulu, di tano na dilehon ni Jahoba de Batam diho. Bedanya, dalam bahasa Batak dia ada ikon, harus. Nah, diharuskan menghormati ayah dan ibu. Jadi lebih tegas dari bahasa Indonesia. Nah, kenapa kita harus menghormati orang tua? Kita coba melihat. Mungkin dari kita sudah ada yang menjadi orang tua, atau yang saudaraku juga ada yang belum berumah tangga dan belum memiliki anak. Jadi kalau sebagai orang tua, apalagi sebagai ibu, terutama ibu dulu yang kita bahas, mereka mengandung dan melahirkan bertarung nyawa, lalu merawatnya dari anak itu hanya bisa dari menangis dan tertawa, tidak mengerti apa-apa, diajari. Bahkan maaf ya, mungkin ibunya sedang makan, tiba-tiba anaknya buang air besar atau buang air kecil sehingga harus mengganti pampersnya. Sang ibu ini akan tanpa jijik mengelap dulu. Itulah kasih ibu. Kasih ayah. Dia bekerja keras. Bahkan mungkin dia mengabaikan kepentingan dirinya. Dia bekerja keras. Mungkin dimarahi bosnya. Asalah ada penghasilan untuk menghidupi anaknya. Bahkan kedua orang tua sering bingung waktu anaknya sakit. Anaknya tidak bisa mengatakan sakitnya yang mana. Malah kita sering, biarlah sakit anak ini ke aku aja yang nanggung, daripada anakku ini sakit. Mungkin sering kita memohon itu kepada Tuhan. Karena dia tidak bisa berkata sakit apa, dia hanya bisa menangis semalaman. Itu sering juga membuat kedua orang tua sibuk, ya bingung. Gitu kan. Kasih orang tua tidak akan pernah bisa kita balas. Karena orang tua adalah Tuhan yang bisa kita lihat. Kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita,
adalah gambaran Allah yang bisa kita lihat. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya hancur. Tetapi orang tua yang bijak, yang taat kepada Tuhan, dia akan tetap terus mendoakan anaknya untuk diberkati Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Itu kerinduannya. Mendapat masa depan yang bagus, mendapat jodoh yang bagus, mendapat pekerjaan yang bagus, mendapat sekolah yang bagus, mendapat kesehatan yang bagus. Itu yang kita orang tua sering doakan, maaf, untuk anak-anaknya. Kita harus di situ kalau bahasa Batak menghormati, kita harus menghormati ayah dan ibu. Kita tidak pernah bisa mampu membalas kasih ayah dan ibu kita kepada kita. Tidak akan pernah bisa kita balas. Sekalipun kita mengurus mereka kembali di masa tua mereka, itu belum tidak sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan kepada kita saat dari kandungan sampai kita sebesar ini. Pengorbanan kita luar biasa. Yang pertama, dari dua hal yang akan kita pelajari, menghormati orang tua. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tua kita tadi saya katakan adalah Tuhan yang kita lihat. Tuhan yang kita lihat. Kita tidak melihat gambaran Tuhan yang besar-besar, tetapi melalui ciptaannya kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tapi orang tua yang bijaksana, dia mendoakan anaknya, dia akan mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya, berjuang untuk anaknya. Jadi waktu kita membalas, kita tidak mampu membalas. Sekalipun di masa tuanya kita urus dia, itu tidak sebanding dengan apa yang sudah orang tua perbuat kepada kita. Hal yang kedua, kenapa kita harus menghormati orang tua? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang kedua adalah, waktu ketika kita merawat orang tua, waktu kita menghormati orang tua kita, ketika kita menyayangi orang tua kita, anak kita melihat perbuatan kita terhadap orang tua kita. Kita mendidik anak kita bagaimana mengasihi orang tua kita kelak setelah tua dengan cara kita mengasihi orang tua kita di hadapan mereka. Jadi kita memberikan video hidup. Firman ini bisa kita teladankan kepada anak kita bagaimana berorang tua, tetapi kita harus melakukannya kepada orang tua kita sehingga waktu kita tua, kita tidak tahu sampai berapa usia kita, itu rahasia Tuhan. Tapi ada yang sampai lanjut usia, bahkan dituntun. Tapi kalau kita tidak pernah mempertontonkan video hidup kita, bagaimana kita mengasihi, menghormati, menyayangi orang tua kita, bagaimana anak-anak kita menghargai kita? Oleh sebab itu, mari hari ini, bagi yang masih memiliki orang tua, berbahagialah. Karena saya sendiri sudah tidak memiliki kedua orang tua. Jadi, sering juga rasa rindu pada orang tua. Berbahagialah engkau jika kedua orang tuamu masih ada, hormati mereka. Dalam bahasa Batak tadi ada kata harus. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Semangat pagi. Dengan kita menghargai dan menghormati, menyayangi, mengasihi kedua orang tua kita, biarlah itu menjadi jalan kita menyenangkan hati Tuhan. Salam dari saya, Samuel Sihite. Karena diberkati, silakan bagikan. Dan silakan di-subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Selamat beraktivitas. Sukses menyertai Anda. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.